Ngondek pak, ngondek. Emang kalau laki gimana ya? Kalau laki gue ini gimana ya? Menarik. Menurut gue tetap harus nonton sih, karena ini lanjutannya kan. Jadi memang penjelasan tentang Keramat 1, kenapa terjadi gempa di Keramat 1 itu dijelaskan di Keramat kedua ini. Walau memang ini jadi kayak bisa jadi film yang stand alone, tapi tetap ada nyambung korelasi dari ending Keramat 1. Kalau dari gue sebagai pemain sih rekomendasi gue nonton. Karena sekarang ada di semua platform juga kan. Ada banget role terbesar abad ini. Apa sih? Iya, Salah satu terbesar deh di dekade ini. Untuk orang ngondek gitu. Terus kayaknya kalau namanya yang pertama tuh harus ngejreng, harus bikin wow apa gitu. Kenapa gue terima Keramat? Alasannya karena dia bukan komedi. Karena kalau misalnya gue injekin kaki gue di dunia perfilman langsung komedi, kayaknya gue akan selalu dapat komedi. Kalau sekarang nih gue dapat komedi, ayo deh, yuk kembali jati diri, karena saya sudah ada terlibat di suatu sequel film yang termasuk 50 film terpenting di Indonesia. Karena gue bukan aktor sendiri ya, yang lain kan aktor. Gue yang paling aktor lah? Iya, nggak tahu deh. Waktunya pas kita brainstorming, yang paling nggak ada pesenannya tuh gue dari Pamon. Jadi gue benar-benar cuma Keanu, karakter lo Keanu, lu jadi diri lo, lu jadi YouTuber, lo terkenal, lu jadi diri lo aja dah, lo ngalamin apa jadi diri lo. Kalau yang itu ada pesenannya, UT Indigo, yang ini jadi penari, yang ini jadi ini, lu juga jadi diri lo sendiri lah ya. Iya, cuma kan gue bukan mahasiswa. Iya, bukan mahasiswa perfilman. Dan gue bukan sutradara dokumenter juga. Nah, banyak pesanannya. Ivan Ajil aja yang juga YouTuber gue di cerita film ini kan dia nggak nge-YouTube gitu. Kalau gue benar-benar jadi diri lu sendiri aja. Gue nanya, ngondek pak, ngondek. Emang kalau laki gimana ya? Kalau laki gue ini gimana ya? Menarik. Kalau gue kan sebenarnya karakter gue tuh ceritanya gue adalah sutradara dokumenter dari mahasiswa perfilman yang mau bikin tugas akhir tentang dokumenter riset anak-anak mahasiswa seni tari di Cirebon. Jadi gue dokumenter gue adalah risetnya mereka. Terus kita berangkat ke sana dan kita mengalami hal-hal yang sungguh luar biasa untuk kita hadapi. Jadi memang kalau gue sih nggak terlalu riset yang gimana-gimana banget, karena ya alhamdulillah kebetulan ada beberapa teman yang mahasiswa perfilman, jadi bisa tinggal ngobrol aja sama mereka, dan gue udah beberapa kali juga mengamati mereka kayak gimana gitu sih. Ya Allah mbak, nih Umay mbak, bener-bener kayak ngomong bayi gue. Bentar-bentar takut, bentar-bentar stres. Iya gimana ya? Iya gimana, nggak apa-apa ya Tono. Iya udah lah. Paling penakut dia. Penakut gue. Paling pemberani Ute. Iya, rumahnya rumah tua aja kok, rumah desa saja. Cuman ntar rumahnya agak serem karena kita set. Oke, masuk nih gue ke rumah ini kan, ke rumah Bib ini. Pas gue udah masuk, curiga ya Wak, kok colokan TV mana gitu kan. Oke, kok lama-lama kayak kulkas nggak ada space deh di sini. Terus pas udah selesai syuting diceritain, jadi itu jadi di ada desa nih, ini meja ini desa. Nah ada rumah di sini, ini rumah banyak ya di desa ini. Rumah ini adalah tempat nyimpan pusaka-pusaka gitu di desa itu. Ngerti nggak lo? Terus kata dia, tapi ini nempatin kok. Loh yang nempatin yang ngejagain pusaka. Itu satu. Itu gue mengetahui fakta itu gue gini, Pak, jatuhnya kayak bukan rumah tinggal deh. Terus kita juga syuting di salah satu hotel yang dulunya bekas kantornya Jepang atau Belanda gitu, gue lupa.
Terus kita syuting di salah satu rumah sakit paling angker di Indonesia, salah satu ya. Terus kita juga syuting di hutan yang masih hutan aktif. Bahkan pas kita syuting babi hutan lewat anaknya babi hutan katanya, segini nih gedenya nih. Lu Babi hutan ya. yang hotel yang itu tuh dulunya mes Jepang. Mes Jepang. Karena deket pelabuhan gitu. Jadi emang hampir semua tempat yang kita datangin untuk syuting ya ada unsur mistiknya di sana. Jadi horornya kayak apa? Mbak, kalau dicolek dengar suara sih udah jadi makanan kita sehari-hari kayaknya. Kita emang bener-bener ya udah emang dengar Si suara. Arla yang dilempar tenda sama setan. Percaya nggak lo tenda ganti baju? Lagi duduk tenda jatuh. Tenda militer lah. Di ruangan angin dari mana? Gue tanya. Si Arla nguap kesedot kan nggak mungkin. Gila sih. Jadi colek tuh udah makanan sehari-hari. Nyoleknya bukan gini ya Mbak, bukan kayak gini nih. Kalau itu ditowel kan, ini nempel gitu ke dalam. Semua sulit. Semua sulit. Lagi-lagi dibalik pertanyaan, ada nggak adegan yang nggak sulit? Itu dia. Karena semuanya sulit. Apalagi ngelucu Mbak. Lah. Kalau takut lo tinggal nangis, nggak tinggal sih. Nangis kan harus tetap jujur juga ya. Lah tapi kalau ngelucu gue dipesenin apa sama Bang Monty? Kayaknya lu monolog ya. Gue bilang, iya monolog tentang apa gitu. Kata dia, lu kita lagi nge-vlog horor tapi lucu. Horornya enak nih, lucunya sih. Boleh Pak, sini skripnya mana ceritanya bikin sendiri. Kan yang lucu loh. Dan itu langsung di set. Langsung di set ceritanya, gue bercerita di situ, dimasukin lagi. Gue berharap dikata nggak lo. Kita nih diibaratkan karyawan di sebuah kantor, terus bosnya tuh minta, gue tuh minta yang bagus, minta ini, tapi tiap hari lu nggak dikasih tahu lu harus ngapain. Bukan bos yang salah, tapi emang cara dan metodenya seperti itu. Mungkin dengan metode yang seperti itu bisa munculin sesuatu yang lebih bagus dari para aktor-aktornya. Dan makanya kan yang dipilih nggak salah kayak Angelo. Menurut gue dengan metode seperti itu metode yang paling tepat sih. Semua dilepas ke kita, terserah kita. Jadi kita keluar karakternya. Tapi faktanya nggak semua aktor bisa ngelakuin metode itu. Oh ya? Iya. Tapi ya mungkin nggak dicoba Mai. Nggak semua aktor bisa. Itu udah pernah dicoba. Kan Tamonti udah berkali-kali nyoba. Oh iya. Itu. Dan nggak semua orang bisa. Karena yang capek dari syuting Keramat ini adalah mikirnya. Kita lagi take tuh mikir. Maksudnya bukan mikir, wah gue harus terlihat gimana di kamera. Tapi lu bakal ngomong apa nih? Dan gue bakal sautin apa? Dan setelah gue sautin akan berdampak apa sama scene sebelumnya? Jadi jawab apa ya? Kayak kita marah-marah kan kalau ada skripnya kita tahu abis ini dia bakal ngomong apa. Sedangkan ini nggak tahu. Gitu. Horor banget sih Mbak, menurut gue nggak ada film yang punya ide sejorok ini, di idea tuh bener-bener anjrit, lo kenapa bego bikin film kayak gini? Di idea ya, kayak ide penulisannya tuh kayak, satu adegan demi satu adegan, caranya kayak gini, nggak bungkusnya, lu stres sih, lu researchnya orang gila sih. Tapi kalau kita pikir-pikir, masuk akal sih, yang masuk akal kayak gini, harusnya kayak gini, pecah Mbak. Gua mungkin nggak bisa nge-rate film apapun juga. Gua nggak ngerasa gue bisa nge-rate sebuah film 7/2 atau Apalagi gue anak baru, maksudnya main ngeret-ngeret aja. Tapi gue bisa deskripsiin kapan lu bisa nonton film. Lu datang nih, lu bayar tiket untuk nonton film horor, tapi lu bisa ketawa sekenceng-kencengnya, terus lu bisa kaget sekaget-kagetnya, lu bisa tepuk tangan sekenceng-kencengnya. Tepuk tangan pecah sih. Iya kan? Iya. Ya cuma Keramat, serius gue. Bukan karena gue dan Keanu pemainnya ya, tapi karena memang kita ngikutin Keramat 1. Apalagi Keanu nih maniak Keramat 1 banget. Gue maniak sih. Dan sounds wrong man. dan ya segila itu yang kemarin kita nonton. Gitu sih kalau deskripsi dari gue. Gue
tuh karena gue main Keramat, semua horor yang sekarang ini gue tonton. Semua horor dari tahun awal sampai Keramat ini launching gue tonton. Semuanya gue nilai. Terus gue belum pernah denger di bioskop orang teriaknya kayak gini nih. Biasanya kalau ada jumpscare kayak gini teriaknya, ah! Gue baru pertama kali di bioskop denger teriak kayak gini, ah! Beneran. Teriakannya panik, jadi lu udah tahu lu kaget, tapi lu anjir gue mau teriak lebih kenceng lagi. Biasanya tuh kayak gini, orang di bioskop tuh kayak gini, wah! Ini baru pertama kali gue kayak gini, ah! Serentak, teriaknya kayak gitu narik. Halo semuanya, jangan lupa nonton film Keramat 2 tanggal 24 November 2022 di bioskop kesayangan kami. dimanapun, yang penting gak dibajak ya. Kalau mau bajak di sawah aja lu.